Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya serta diberkahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin, amin. Malam ini gue berterima kasih kepada tim Abjad Media karena gue udah diberikan kesempatan untuk tag video lagi di kantor Abjad Media. Bayar. Oke. Nah teman-teman, kali ini gue nggak sendiri, gue ditemani oleh bro gue. Gue namanya Rizky, dia juga Rizky juga. Halo, saya Rizky. Bang Miftahul Rizky. Sehat bang? Sehat banget. Alhamdulillah. Oke teman-teman, malam ini gue akan membacakan dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya yang sudah bertanya di akun Instagram gue ya. Karena beberapa waktu lalu gue bikin pertanyaan gitu di Instagram bang. Oh iya. Terus ada yang jawab. Alhamdulillah ada. Oh ada, mungkin ada yang jawab. Iya. Beberapa ekor. Dan malam ini gue akan menjawab itu bersama kawan gue. Selamat datang di konten LTGJ. Lu tanya, gue jawab. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Bang Ade titik Kurniawan 77. Bang, kalau misal kita deketin cewek nggak direspon, kita harus bagaimana? Gimana bang? Menurut lo gimana? Kalau kita deketin cewek tapi nggak direspon, itu gimana? Sedih amat ya. Nah, Iya. Gimana pak? Ini sih ujian para jomblo ini ya. Itu. Makanya lu yang nanya kayak gitu jangan terlalu tinggi grade-nya gitu ya. Kalau lu misalkan deketin cewek ya, kalau emang lu suka, lu pastikan dulu tuh orang yang lu mau deketin itu suka sama lu. Oh gitu. Lah iya. Berarti harus sadar diri. Lu sadar diri, jangan nggak tahu diri. Kalau pas-pasan mau deketin Agnes Monica. Lah iya itu kan. Oh, gitu. Misalkan lu orang biasa tapi lu pengen deketin selebgram misalkan ya. Ya susah kayak gitu. Sedangkan pasti kan followersnya banyak. Udah gitu ya pastinya saingan lu banyak, yang DM dia banyak. Ya pasti DM lu bakalan tenggelam tuh di di akunnya dia. Kalau misalkan itu teman kerja lu ataupun teman kuliah, teman sekolah dan lu misalkan satu komunitas sama satu circle lah ya. Ya. Lu harus sering-sering jalin komunikasi sama dia. Lu tunjukkan sisi positif lu, sisi terbaik lu di depan dia. Tapi bener lah, jangan jaim lah, jangan cuman lu tampakkan cuman karena pengen deketin dia aja. Tapi memang itu adalah bagian terbaik dari diri lu yang lu pengen lu tunjukkan kepada dia. Ya. Sebenarnya kalau lu suka sama dia, lu harus menunjukkan sisi suka lu yang lu suka dari diri lu sendiri. Karena cinta itu timbal balik, Bang. Tapi kalau misalnya kita deketin cewek dan kayak tadi tuh, melihatkan sisi terbaik kita dan itu apa ya? Bisa dikatakan apa sih Pak ya? Enggak sesungguhnya kita gitu ya. Kita baik di depan dia doang buat deketin dia. Itu gimana itu? Ya jangan, nggak boleh begitu. Kenapa? Ya artinya kan balik lagi ke pribadi. Ke pribadi kita. Ya tetap kembali ke pribadi kita, lihat sisi terbaik kita. Ya pokoknya ya sampilkan yang terbaik dari diri lu ke hadapan dia. Dan satu lagi, kalau bisa jangan cuma deketin dia cuma hanya untuk mencari kesenangan. Ya. Itu jangan, nggak boleh. Itu pantangan ya. Hati-hati. Nggak boleh. Soalnya gue kan kalau misalnya pengen penjajakan sama cewek nih ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Iya, kan gue bilang gue selalu nunjukin ya ini gue gitu. Mau baik mau buruk ya gue belak-belakan aja. Dan tapi ada cewek yang respon, kok lu gini banget sih gitu ya. So akrab sih. Ya gimana ya, kita pengen pura-pura kita salah. Gitu maksudnya. Jadi gini sih Bang ya, kalau emang lu deketin perempuan yang lu suka dan emang tujuannya itu buat apa ya, buat menjadi teman hidup selamanya ya. Prinsip gue gini, jodoh itu adalah pantulan dalam diri kita. Ya, cermin dari diri kita. Kalau misalkan cerminan lu kayak kalau gue kenal lah Bang Kiki, gue udah temenan lama. Orangnya kan ya
show up, terus gampang dekat sama perempuan. Waduh. Nah, ya itu pastinya. Ini tolong dilurusin. Gampang dekat sama perempuan itu gimana? Karena lu tuh menarik bang. Waduh, emang gue punya tambang. Iya bener. Oh taman belakang rumah kebun singkong. Itu gimana tuh? Iya, dan ini gini, kalau misalkan lu deketin dengan lu bawa dengan diri sendiri, ternyata dia mau, tandanya apa? Oh, lu nggak satu frekuensi sama dia. Satu frekuensi sama dia. Nah, lu harus nyari satu frekuensi sama dia, dan lu pastikan orang yang pengen deketin itu bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan lu. Karena bahaya ketika lu menjalin sebuah hubungan dan dia hanya bisa menerima kelebihan lu tapi nggak bisa menerima kekurangan lu. Itu nanti hanya akan berhenti di tengah jalan. Ketika dia tahu kekurangan kita gimana, nah kok gini ya gitu. Nah itu. Makanya gue berprinsip dari awal, ya gue tunjukin aja kekurangan gue, kelebihan gue gitu. Nah, tapi itu. Sampai sekarang masih jomblo. Iya itu nasib dah ya. Nah balik lagi ke pertanyaan, kalau misalnya tadi kan lu bilang ya sadar diri gitu ya. Kalau misalnya kita deketin ada anaknya kiai misalnya, atau grade-nya lebih tinggi dari kita orang biasa, rakyat jelata. Nah itu gimana? Ini gini sih ya, ini saya sekufu ya. Nah, sekufu ya. Kalau dalam Islam itu sekufu ya. Bukan sebenarnya, itu sebenarnya dalam pandangan budaya. Ada telepon. Bentar ya telepon. Iklan. Sekufu ya, itu sekufu gimana tuh? Oke, ini sebenarnya itu pandangan budaya ya, pandangan budaya sebenarnya. Sekufu itu jadi lu harus tahu diri lu itu siapa dan orang yang lu deketin itu siapa. Kalau misalkan lu, mohon maaf ya, lu itu misalkan hanya orang biasa, keluarga lu ya biasa-biasa aja, sedangkan yang orang yang pengen lu deketin itu misalkan dia punya status sosial di masyarakat agak tinggi, misalkan anak kiai, anak pejabat. Ya itu lo harus lihat-lihat dulu, kira-kira lo mampu nggak dalam diri lo yang sekarang ini, lo bisa nggak kira-kira memenuhi ekspektasi dari keluarganya si dia. Nah kata mampu ini maksudnya mampu dalam segi agama kah, atau segi ekonomi kah, segi keilmuan atau gimana? Itu tergantung bang, tergantung. Kalau misalkan gini, lo orang biasa nih, lo pengen deketin anak kiai. Lu harus tahu diri lu, misalkan ilmu agama gue pas-pasan nih, sedangkan cewek yang pengen gue deket ini anak-anak kiai besar dan terpandang di daerahnya. Lu harus tahu diri lu, kira-kira, karena ini bagaimanapun juga lu itu harus diterima oleh pandangan orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya bilang nggak setuju, ya sudah, mundur alon-alon deh kayak gitu. Udah mundur, mundur. Jangan diterusin. Kenapa? Itu bakalan tetap nyakitin hati lu. Jadi tetap lu kembali lihat diri lu sendiri. Tapi kalau misalkan gini, lu merasa lu punya kemampuan agama atau kemampuan finansial yang itu kuat, walaupun lu punya background keluarga yang biasa-biasa aja, itu silakan maju. Lu siapkan maju, lu ikhtiarin, lu terus berdoa. Ya berdoa deh, semoga dia emang benar-benar menjadi jodoh lo. Kalau memang ternyata takdir lo di situ, ya alhamdulillah. Karena banyak kisah-kisah ya, orang biasa karena akhlaknya bagus, pribadinya bagus, ternyata dinikahkan, bisa menikah sama anak seorang kiai besar, orang kaya segala macam. Yang penting dilihat diri sendiri. Kayak gitu. Karena bagaimanapun juga pernikahan itu atau hubungan itu tergantung bagaimana restu orang tua. Betul. Kalau misalkan orang tuanya melihat pribadi lu bagus dan layak untuk membawa tanggung jawab, membawa si putrinya ini buat menjadi istri lu, ya silakan lu teruskan. Karena apa? Bagaimanapun juga hubungan lu sudah terbang dengan doa-doa orang tuanya. Wah, adalah. Iya. Lanjut. Tapi kalau gue sih ya, kalau misalnya dari pertanyaan Bang Ade ini, kalau kita udah deketin cewek terus nggak direspon dan kita udah chat balasnya cuma kayak gitu doang, kadang-kadang gak dibalas, kita telepon gak diangkat-angkat, kita ajakin ketemu boro-boro dia mau. Kalau gue pribadi sih gue ya mundur aja. Iya bagus. Iya, karena ya banyak gitu kan. Betul. Dan jadilah kalau gue ya, entah ini sombong atau enggak gitu, jadilah pribadi yang mahal gitu ya. Maksudnya mahal ini enggak murahan gitu.
nggak ngemis banget gitu. Ya kalau nggak diterima ya udah. Gitu. Iya, tetap cowok itu punya harga diri. Lu itu punya harga diri. Tetap. Jangan sampai ngemis-ngemis banget, enggak usah lah, enggak perlu. Buat perempuan juga sih sama sih. Iya. Nah, Lanjut. Pertanyaan dari Diaz Mahasin. Diaz Mahasin. Bang, tips move on dong. Gimana tips move on? Kayaknya habis patah hati deh nih. kayaknya. Ditinggal pas sayangi pas lagi jeru-jeru nih. Iya, itu dia. Kue malah milih jalan liane. Wah, Iya. Sedih. Move on ya? Gimana? Ya gue nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah patah hati. Lu kan yang berpengalaman. Itu lu sudah bang, cocok jawab bang. Kalau gue nggak tahu jujur gue nggak tahu. Aduh. Alhamdulillahnya gitu gue nggak pernah ngasih patah hati. Iya sih ya. Gua waktu patah hati nggak lama sih, bang, seminggu 2 minggu. Bukannya gampang melupakannya. Karena stoknya banyak soalnya. Nggak gitu. Karena gua sadar. Pacaran itu hanya legalitas kita berdua, tanpa ada dasar agama, orang tua dan negara. Jadi ketika dia pergi, ya udah ngapain gue ditangisin, ngapain ya kita galau-galau berlarut-larut, toh itu nanti nyakitin kita sendiri gitu. Dia mah enak lagi hahai, kita di kamar lagi nangis ya, meratapi nasib. Kuliah kita nggak beres, ya nggak semangat, tugas-tugas terbengkalai, kerja nggak semangat. Mendingan kita buktiin aja kalau misalnya dia sudah memutuskan hal yang salah, udah mengecewakan kita dan sebagainya. Ya kalau gue sih ya ngelihatnya lu itu berhak bahagia, lu itu mahal gitu loh. Nah, Lu tuh mahal, jangan rusak mahalnya diri lu dengan hal-hal yang sepele yang itu murah hanya untuk menangisi seorang wanita yang dia itu nggak bisa menghargai keberadaan diri lu di sisinya. yap. Ini bukan hanya seorang wanita aja, pria juga. Pria juga sama, pria juga sama. Ya silakan lu cari, lu berhak bahagia kok. Kalau masa dia bisa bahagia lu enggak gitu Ya, kan? Ya gitu. karena kebahagiaan adalah hak segala manusia. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga dari akun Ikra_pusat. Cara mendidik hati agar tidak sombong gimana bang? Wah ini sombong ya. Sombong itu salah satu sifat tercela yang pertama kali muncul di alam semesta. Nah, ya. Iya, kalau kita baca sejarahnya kan, kenapa iblis dikeluarkan dari surga itu kan adalah karena Sombong. kesombongannya. Ketika disuruh sujud. Kalau Allah bilang tuh qala ma manaka ala tasjuda is amatuk, kan Allah bilang kenapa kamu tuh nggak mau sujud ketika aku perintahkan. Dia mengatakan ana khairum minhu, kan khalaqtani minan nar wa khalaqtani minas, saya lebih mulia daripada Adam kan. Betul. Adam ciptakan dari tanah sedangkan aku dari api, aku lebih mulia kan. Langsung Allah fakhruj minha, kan keluar kamu dari surga. Itu penyakit hati yang paling pertama muncul di alam semesta, itu adalah sombong. Dan itu sebabnya iblis dikeluarkan dari surga. Dan itu sebab iblis tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nah, ini sih salah satunya gitu. Hati-hati untuk yang masih, ini sebenarnya gua juga punya gitu. Lu pasti juga punya, semua orang pasti punya. Manusia itu ada gitu ya. Dan cara mendidik hati untuk nggak sombong itu pelajaran seumur hidup. Nggak bisa dididik dalam 1 hari, 2 hari bisa. gitu ya. Itu sampai lu masuk ke liang lahat. Yang harus lu sadari ya, pertama kali lu sering muhasabah. Kalau gua ya yang gue sering lakukan tuh, setiap gua mau tidur pasti gue mikir hari ini gue udah ngelakuin apa aja. Review kehidupan Mustafa tuh, hari gue udah dosa apa aja, gue udah nyakitin orang berapa kali. Terakhir gue bilang sudah berapa kali hari ini gue sombong. Mesti gue istighfar, mengatakan misalkan gue pernah sombong tentang pekerjaan gue yang sekarang, astagfirullahaladzim, semua adalah min fadli Robbi, semuanya adalah bagian badari fadlnya Allah kan. Terus gue punya apa lah? Gue nggak punya apa-apa kan. Gitu ya. Kalau kata almarhum almaghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ ya, dititipin kok sombong, nggak pantas dong gitu kan, dititipin doang. Jadi tips yang lu lakuin ini sebelum tidur muhasabah, ya, terus istighfar. Mungkin bisa ditambahin ketika lu ingat, doain tuh orang-orang yang
udah pernah kita sakiti ya. Bahkan yang nyakitin kita gitu, yang nyakitin kita doain aja biar supaya kita sabar, terus dia misalnya tidak melakukan hal yang sama gitu mungkin ya. Dan selalu gue kalau meyakini diri gue ya, gue ini kan datang ke dunia ini kan dalam keadaan nggak punya apa-apa kan. Iya. Mana ada sih bocah brojol langsung pakai dasi, pakai jeans, nggak mungkin, nggak ada kan. Langsung tiba-tiba langsung berpakaian lengkap kan, nggak ada. Nggak ada orang brojol langsung nyendok nasi. Iya, nggak ada. Nggak ada. Semuanya sama kan. Kita dalam keadaan telanjang, udah dalam keadaan menangis. Iya. Kan. Ya udah, kita sadar bahwasannya apa yang ada dalam diri kita ini adalah kita berangkat dari nol dan kita akan kembali menuju nol lagi. Jadi buat apa yang mau lu sombongin gitu kan? Sedangkan pekerjaan lu sekarang, prestasi lu di sekolah yang lu dapatkan sekarang, istri yang cantik yang lu punya sekarang, harta melimpah, semuanya itu adalah bentuk pemberian dari Allah yang hanya dititipkan kepada lu. Dan lu nanti itu kembali pun akan nol lagi. Terus lu ngapain sombong gitu? Buat apa gitu kan? Dan ketika kita kembali kan nggak dibawa itu kan, kecuali Enggak amal toh. Amal Iya kan? baik. Iya, pokoknya ya udah, hidup tuh biasa-biasa aja gitu loh. Lu dapat prestasi ya udah biasa aja gitu. Kan semua orang punya prestasi. Iya. Semua orang punya harta, Iya. semua orang punya jabatan, punya kebanggaan. Ya udah, terus jadi biasa aja gitu kan. Jadi prestasi tertinggi kita nanti mungkin ya, ketika dikasih reward sama Tuhan semesta alam, bener ya? Betul. Nah, itu prestasi kita. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini padahal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 pertanyaan dan videonya mungkin udah kelamaan ya. Mungkin nanti kita sambung ke video berikutnya. Dari gua cukup sekian. Gua Rizky Muwajadi dan rekan gua. Saya Muhammad Miftah Rizky. Cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.